Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriani, saya dari kelas PBN 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, apa sih yang dimaksud dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi? Indikator pencapaian kompetensi atau biasa disingkat IPK ini adalah tanda pencapaian suatu kompetensi dasar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku siswa yang dapat dinilai dan juga dapat diukur, dapat diobservasi melalui sikap, pengetahuan, dan juga keterampilannya. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar. Nah, IPK berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada yang pedoman mengembangkan materi pembelajaran. Nah, pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Nah, IPK yang dirumuskan secara cermat itu dapat memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang efektif, yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan juga kebutuhan siswa, sekolah, serta lingkungannya. Yang kedua yaitu pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya itu sesuai dengan IPK yang dikembangkan, karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Nah, IPK yang menuntut kompetensi itu dominan lebih pada aspek prosedural, menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan dengan tidak dengan strategi expository, melainkan lebih tepat dengan strategi discovering query. Nah, kemudian ada pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar itu kan perlu dikembangkan oleh guru guna untuk menunjang pencapaian kompetensi siswa. Nah, pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan yang terakhir ada pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Nah, rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta mengembangkan indikator penilaian. Nah, pengembangan IPK itu harus mengakomodasi kompetensi yang tercantum dalam kompetensi dasar. Rumusan IPK itu sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu yang pertama tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Nah, kata kerja operasional pada IPK, pencapaian kompetensi aspek pengetahuan itu dapat mengacu pada ranah kognitif taksomoni Bloom, aspek sikap dapat mengacu pada ranah afektif taksomoni Bloom, aspek keterampilan itu dapat mengacu pada ranah psikomotor taksomoni Bloom. IPK pada kurikulum 2013 untuk kompetensi dasar yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan juga sikap yang gejalanya itu dapat diamati sebagai dampak pengiring dari kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan juga kompetensi inti 4. IPK untuk KD yang diturunkan dari KI 3 dan KI 4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan juga dapat terukur. Nah, adapun ketentuan dari perumusan indikator pencapaian kompetensi, bahwa yang pertama yaitu indikator dirumuskan dari kompetensi dasar, yang kedua yaitu menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang sudah dapat diukur, yang ketiga yaitu dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan juga mudah dipahami, yang keempat yaitu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, yang kelima yaitu hanya mengandung satu tindakan, dan yang terakhir yaitu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, memperhatikan karakteristik potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan daerah. Nah, dalam mengembangkan indikator itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan juga potensi dasar yang dapat dirumuskan dalam sebuah kata kerja operasional atau KKO yang mana dapat diamati secara bertahap. Nah, dalam mengembangkan IPK itu perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua yaitu karakteristik mata pelajaran, siswa, dan juga sekolah. Dan yang ketiga yaitu potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Nah, dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian terdapat dua rumusan indikator, yaitu
indikator pencapaian kompetensi yang terdapat di dalam RPP dan juga indikator penilaian yang digunakan di dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Nah, manfaat pengembangan indikator bagi peserta didik dan bagi pendidik yaitu yang pertama, memberikan arahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, pendidik memimpin dalam perencanaan pembelajaran, pencarian dan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, pimpin siswa untuk belajar dan membantu menentukan prioritas. Yang keempat itu menganalisis tingkat keefektifan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Kemudian yang kelima yaitu tunjukkan kepada siswa tentang sistem nilai yang akan dijalankan. Kemudian yang keenam yaitu memimpin siswa untuk melaksanakan penilaian secara mandiri. Yang ketujuh, menjadikan pembelajaran lebih fokus dan teratur. Yang kedelapan, menganalisis dasar dan tingkat berpikir kognitif yang diharapkan siswa. Dan yang kesembilan yaitu ada memberikan model pembelajaran yang sesuai bagi siswa dalam rangka mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, adapun pembahasan yang selanjutnya adalah saya akan menyebutkan indikator pencapaian kompetensi dasar 3 dan juga kompetensi dasar 4 pada tema tasawuf. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu ada KD3 atau aspek pengetahuan. Yang pertama ada menjalankan fungsi sosial teks deskriptif, kemudian ada menjelaskan struktur teks deskriptif, kemudian 313 ada mendeskripsikan kosakata yang berkaitan dengan tema tasawuf, yang kemudian ada menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi ada dan ma'dud dalam bahasa Arab, kemudian ada menemukan ada dan ma'dud dalam kalimat yang tersedia, kemudian ada menjelaskan bentuk tindak tutur mendeskripsikan bentuk, timbangan, sifat, dan karakteristik sesuatu benda. Kemudian juga ada 3.2 yaitu ada mengidentifikasi fakta dari teks yang diperdengarkan tentang tasawuf. Kemudian ada mengidentifikasi fakta dari teks yang telah dibaca tentang al-mujamma' at-tijari. Kemudian juga ada menemukan fakta dari teks yang telah dibaca tentang al-mujamma' at-tijari. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan IPK dari kompetensi dasar 4 atau aspek keterampilan. Ada kompetensi dasar 4.1 yaitu mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang tasawuf. Kemudian juga ada melafalkan teks bacaan terkait dengan tema tasawuf. Kemudian ada menyalin kosakata yang didengar terkait dengan tema tasawuf. Kemudian juga ada menyalin a'dad dan ma'dud dari angka yang tersedia. Kemudian ada membuat kalimat dengan menggunakan a'dad yang tersedia. Kemudian ada membuat kalimat menggunakan kata yang tersedia. Kemudian juga ada menyusun kalimat menjadi paragraf teks deskriptif. Kemudian ada mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan tentang tasawuf sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Adapun kompetensi dasar 4.2 yaitu mempraktikkan teks lisan sesuai gambar yang dipilih tentang tasawuf. Nah, mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.